Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 1001 Kisah Islami. Untuk kisah kali ini akan diceritakan sebuah kisah yang berjudul Inilah Keadaan Bumi 40 hari sebelum kiamat terjadi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk cerita kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setiap yang berawal pasti akan berakhir. Ini adalah sesuatu yang pasti akan dirasakan oleh semua makhluk, baik hewan maupun tumbuhan, yang pada akhirnya akan menemui ajalnya masing-masing. Kehidupan di dunia ini sejak lama diingatkan mengenai akhir zaman atau kiamat. Dalam agama Islam, pembahasan mengenai kiamat kubro telah dijelaskan secara rinci, termasuk ciri-ciri yang akan muncul sebelum terjadinya kiamat tersebut. Oleh karena itu, umat muslim diingatkan untuk beriman kepada hari kiamat, selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan maksiat agar terlindung dari fitnah akhir zaman. Pada pembahasan kali ini, kami telah merangkum berbagai informasi terkait kiamat kubro yang dapat kalian simak serta dijadikan edukasi agama agar dapat terlindungi dari hari kiamat dan selalu mengimani hari tersebut karena termasuk dalam rukun iman. Kiamat atau akhir zaman adalah hari yang mengakhiri kehidupan semua makhluk hidup di dunia ini. Masa di mana kehancuran terjadi di bumi dan di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Pada hari itu, tidak ada satu planet pun yang tersisa. Semuanya akan musnah, termasuk tanah yang didiami manusia. Namun tidak ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Hal itu juga tidak tertulis dalam Al-Quran. Hanya Allah yang mengetahui kapan akhir dunia akan datang. Kita harus percaya pada kedatangan hari akhir zaman ini, karena iman pada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Hal ini tertuang dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, yaitu hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Kata kubro dalam bahasa Arab memiliki arti besar. Dalam beberapa kasus, kiamat kubro bisa diartikan sebagai kiamat besar. Akhir zaman atau kiamat kubro berarti hancurnya alam semesta yang mengakibatkan kemusnahan atau kebinasaan pada manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, serta alam semesta. Hal-hal yang akan terjadi pada hari akhir atau kiamat kubro adalah air laut yang meluap seperti tsunami, benda-benda langit yang berjatuhan, dan gunung api yang meletus. Semua kerusakan alam ini akan membuat seluruh umat manusia bersusah payah dalam mencari keselamatan. Tetapi tidak seorang pun yang akan selamat. Jadi, kiamat kubro atau hari akhir adalah pemusnahan alam semesta dan semua makhluk, dan akan ada kehidupan yang kekal di kehidupan berikutnya. Dalam berbagai hadis dan riwayat sahih, tanda-tanda kemunculan hari kiamat pun telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Lantas, bagaimana sebenarnya tanda-tanda kiamat itu dan apa saja peristiwa yang menandai akan munculnya hari kiamat? Ada 10 tanda-tanda kiamat yang disampaikan Rasulullah SAW. Tanda-tanda itu diriwayatkan melalui hadis, dan dalam hadis tersebut
disebutkan secara acak mengenai tanda-tanda munculnya hari kiamat. Salah satu tanda yang pertama adalah turunnya Dajjal, yang berarti kekacauan. Cirinya adalah ia memiliki mata kanan buta dan di dahinya tertulis kaf, fa, dan ro atau kufur, dan orangnya tinggi besar. Di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, Dajjal buta mata kanannya, dan Tuhan kalian tidak buta, karena Dajjal akan mengaku sebagai Tuhan." Rasulullah mengingatkan umatnya untuk menghindari Dajjal. Dajjal dijelaskan akan keluar dan membuat kerusakan selama 40 hari. Rasulullah Muhammad SAW juga menyampaikan bahwa sehari pertama seperti setahun, sehari kedua seperti sebulan, sehari ketiga seperti sepekan, dan hari-hari berikutnya seperti hari biasa. Dajjal akan mengelilingi seluruh muka bumi dan mendatangi seluruh bumi kecuali Madinah dan Mekah. Rasulullah menyebut bahwa di setiap pintu gerbang kedua kota tersebut, malaikat akan menghunuskan pedang untuk menghalang Dajjal. Ketika Dajjal tiba di Palestina, pada saat yang bersamaan, kota Madinah akan bergetar sehingga kaum muslimin keluar dan membunuh Dajjal. Maka keluarlah dari Madinah seorang dengan nama seperti Nabi Muhammad, yaitu Muhammad bin Abdullah, yang juga keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia memiliki julukan Mahdi dan dikenal sebagai Imam Mahdi. Dan ini adalah tanda kiamat kedua. Saat tiba di Mekah, terbentuklah pasukan jihad yang mengejar Dajjal menuju Palestina. Lalu muncul tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi, dan setelah itu Nabi Isa akan turun di menara masjid dan bergabung dengan Imam Mahdi dalam sholat. Orang-orang saat itu akan mengetahui bahwa yang turun adalah Nabi Isa. Mereka kemudian menuju ke Palestina. Ringkas cerita, Nabi Isa alaihissalam bersama pasukan mujahidnya akan berada di depan pintu gerbang Bab Lut. Saat itu Dajjal berada di luar gerbang dengan sombongnya menunggu. Ketika pintu gerbang dibuka, Dajjal akan kaget melihat Nabi Isa alaihissalam dan menyadari bahwa ajalnya telah tiba. Dajjal dan pengikutnya akan ketakutan dan bertebaran serta bersembunyi di balik pohon dan batu. Pohon dan batu itu akan berseru, "Hai Muslim, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah." Maka Nabi Isa alaihissalam akan membunuh Dajjal dan pengikutnya. Setelah itu, ketenangan akan menerapkan hukum Islam. Kemudian turun tanda-tanda kiamat berikutnya, yaitu turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj adalah mereka memiliki mata dengan sobekan kecil, kelihatan sipit, tapi bola matanya besar. Rambut mereka keriting dan postur tubuh mereka seperti manusia. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa mereka atau Ya'juj akan mendatangi sebuah sungai. Jika mereka semua minum air sungai itu, airnya akan habis. Mereka dikenal sangat mematikan, membunuh, dan memakan semua yang ada, serta jumlah mereka sangat banyak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata, "Celakalah bagi mereka yang berada di Jazirah Arab." Hadis tersebut memunculkan penafsiran bahwa kemungkinan besar tempat Ya'juj dan Ma'juj dekat dengan Jazirah Arab. Rasulullah SAW juga bersabda, "Celakalah orang yang dekat dengan Jazirah Arab, karena telah terbuka lubang Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini," sambil mengisyaratkan ibu jari dan jari tengahnya. Pada saat mereka keluar, mereka akan membuat kerusakan besar. Di dalam hadis disebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan membunuh siapapun, dan ketika merasa sudah menguasai bumi, mereka akan melepaskan anak panah ke langit. Lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah yang dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, "Kami adalah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit." Kemudian Nabi berkata, Allah mengizinkan Isa alaihissalam untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Isa pun berdoa agar mereka semua dimusnahkan.
Lalu pada saat itu Allah menurunkan hama yang ditafsirkan sebagai serangga kecil seperti cacing yang menimpa tubuh mereka masing-masing, dan itu membuat mereka mati. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam kembali memimpin sampai beliau meninggal. Setelah Nabi Isa alaihissalam meninggal, sebagian manusia kembali berbuat kekufuran, maka keluarlah tanda-tanda kiamat yang kelima, yaitu turunnya hewan melata. Hewan melata ini disebutkan akan dikeluarkan entah dari belahan bumi mana. Hewan melata tersebut bisa berbicara seperti manusia dan tubuhnya dipenuhi dengan bulu. Kemudian ia mendatangi orang kafir dan mengingatkan mereka. Jika orang tersebut tidak mau beriman, mereka akan dicap, meskipun tidak dijelaskan seperti apa cap tersebut, sehingga akan ketahuan mana yang kafir dan mana yang beriman. Hewan melata ini akan berkeliling di muka bumi, tetapi tidak dijelaskan berapa lama. Kemudian Allah akan melenyapkan hewan tersebut. Lalu datang tanda kiamat ke-6 dan ke-7 secara berurutan, yaitu longsor besar di timur, barat, dan jazirah Arab. Kemudian keluarlah api dari kota Aden di negara Yaman. Hadis menjelaskan bahwa api yang keluar bukan kebakaran gedung, melainkan akan membuat manusia berjalan karena saking panasnya. Sebagian hadis menyebutkan bahwa api tersebut akan menggunung dan bisa kelihatan dari seluruh pelosok bumi, yang akhirnya menghalangi orang berjalan karena panasnya. Tanda-tanda kiamat sebelum ditiupnya sangkakala yang terakhir adalah bahwa semua tobat akan diterima selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Artinya semua tobat akan diterima sebelum itu, tetapi setelah itu akan sulit diterima. Tanda kiamat selanjutnya ialah keluarnya Zul Suwaikotain, yaitu orang dari negeri Habasyah. Ia dijuluki Zul Suwaikotain karena betisnya kecil. Disebutkan bahwa ia akan menghancurkan Ka'bah. Sebagian ulama berpendapat bahwa saat itu manusia memang sudah sunyi dan tidak mendatangi Ka'bah. Orang-orang sudah lalai, maka keluarlah orang ini. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa ini termasuk tanda-tanda kiamat sebelum terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ia akan mencabut batu-batu Ka'bah satu persatu sampai rata dengan tanah. Tanda kiamat selanjutnya yaitu tentang orang terakhir yang meninggal. Dia adalah orang asli dari suku Madinah yang sedang mengembala kambing. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa orang terakhir yang meninggal dari kalangan manusia tidak mengetahui bahwa semua orang telah mati kecuali dirinya. Kemudian dia masuk dengan gembalanya ke kota Madinah dan menemukan bahwa tidak ada kehidupan sama sekali. Pada saat dia meletakkan telapak kakinya di Madinah, maka saat itulah dia meninggal dunia sebelum ditiup sangkakala. Terakhir, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, manusia semakin terbuka terhadap dunia di sekitarnya. Dalam proses eksplorasi dan penelitian, manusia menjadi semakin cerdas dan penasaran akan takdir bumi, tempat yang telah menjadi rumah bagi mereka selama ribuan tahun. Bukan hanya itu, perdebatan pun meruncing mengenai nasib alam semesta ini, dari awal penciptaannya hingga kemungkinan akhir dari segalanya. Banyak teori yang berkembang seiring waktu, menjelaskan asal mula dan juga masa depan alam semesta. Teori-teori ini tidak hanya bersumber dari penelitian ilmiah, namun juga dari sudut pandang spiritual dan agama. Ilmu sains memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses-proses alamiah yang terjadi, seperti lahirnya bintang-bintang dan evolusi makhluk hidup. Namun di sisi lain, ilmu agama juga memberikan pandangan mengenai keberadaan dan takdir alam semesta dengan fokus pada nilai-nilai spiritual dan tujuan hidup. Dengan demikian, pandangan-pandangan ini tidak hanya mencerminkan perdebatan antara ilmu pengetahuan dan keyakinan, tetapi juga menunjukkan kompleksitas dan keberagaman manusia dalam mencari makna dan pemahaman tentang alam semesta ini. Meskipun pandangan mereka berbeda-beda, semuanya menyatu dalam keinginan manusia untuk memahami tempat mereka di dunia ini.
serta arah dan tujuan dari segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Dengan perkembangan manusia yang semakin cerdas dan maju, muncul beberapa pertanyaan mendasar mengenai keberadaan manusia di muka bumi ini. Salah satu pertanyaan tersebut adalah, apakah ada bumi baru setelah Allah mendatangkan kiamat untuk semua makhluk di muka bumi ini? Menurut pandangan sains, bumi diperkirakan berumur lebih dari 4,5 miliar tahun. Selama itu, diduga banyak sekali peradaban-peradaban yang konon lebih maju daripada manusia zaman sekarang. Dengan ditemukannya teknologi yang belum bisa ilmuwan pecahkan hingga sekarang, para ilmuwan sains berpikir bahwa peradaban zaman dahulu lebih maju dari saat ini. Tetapi mengapa peradaban tersebut kini sudah tak terdengar lagi kabarnya? Ilmuwan sains menduga bahwa zaman dahulu terjadi bencana yang sangat besar yang memusnahkan semua makhluk hidup di muka bumi ini. Diduga bencana besar tersebut merupakan banjir yang sangat besar sehingga melenyapkan semua makhluk hidup di bumi. Selain itu juga ada meteor yang sangat besar yang dahulu kala menghantam planet bumi. Pertanyaannya adalah, apakah ada bumi baru setelah kiamat? Hal ini belum terjawab oleh ilmu sains. Menurut agama Islam, bahwa tidak ada keterangan dari hadis ataupun riwayat Al-Quran yang menerangkan hal tersebut. Tidak ada keterangan bahwa setelah itu Allah menciptakan bumi baru lagi, lalu kehidupan baru lagi. Yang ada adalah kehidupan akhirat selama-lamanya. Bahwa setelah kiamat, manusia akan dihisab menurut amal perbuatannya. Ahli neraka akan masuk neraka, dan ahli surga akan masuk surga. Kehidupan setelah kiamat ada di akhirat, dan itu merupakan kehidupan yang sangat panjang dan tidak akan berakhir, akan berlanjut pada kehidupan di akhirat. Meskipun demikian, dalam sejumlah hadis Rasulullah SAW menerangkan tanda-tanda datangnya kiamat. Salah satunya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga dua kelompok berperang. Pembunuhan besar-besaran akan berlangsung dan mereka berperang dengan tuntutan yang sama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah Islami berikutnya tetap di channel 1001 Kisah Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.